Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer Senair, yang mana informasinya adalah merupakan informasi terbaik opsi Mahfud MD untuk honorer non-ASN 2023 yang tidak lolos seleksi CPNS dan P3K. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa dan bagaimana opsi menurut Mahfud MD? Cek secara informasinya Bapak Ibu ya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar detik-detik hilal pendaftaran CPNS 2023 setelah Lebaran akan dibuka oleh pemerintah melalui Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Jadi angin segar bagi para pejuang CPNS 2023 yang sebentar lagi diprediksi akan segera dibuka pada pertengahan tahun 2023 tahun ini, antara Juni atau Juli 2023 tahun ini. Ini adalah suatu informasi yang perlu ya Bapak Ibu honorer simak, karena memang dalam hal pendaftaran CPNS ini baik P3K maupun ya ASN CPNS, tentunya Bapak Ibu yang ingin melamar harus siap-siap untuk mempersiapkan segala persyaratan yang harus disiapkan untuk itu. Bagi Bapak Ibu tenaga honorer berkesempatan emas untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil sangat berpeluang besar di tahun 2023 tahun ini karena formasinya cukup banyak. Apalagi wacana penghapusan tenaga honorer akan diprediksi diketuk palu pada bulan November 2023 mendatang menjelang akhir tahun 2023 tahun ini. Kendati demikian, isu penghapusan itu tidak perlu ditakuti, tidak perlu dicemaskan. Di sini Kemenpan RB memastikan tidak akan terdapat PHK secara besar-besaran untuk honorer non-ASN. Jadi pada tahun 2023 tahun ini, pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil diprediksi akan meningkat sehingga saingan untuk lolos ASN sulit. Nah, tentunya karena memang persaingan banyak ya, persaingan ketat, maka jelasnya Bapak Ibu yang ingin menjadi CPNS harus bersiap-siap untuk mempersiapkan segala apa yang bisa diterobos untuk menjadi calon pegawai negeri sipil 2023 tahun ini. Kemudian jika ada pertanyaan bagaimana nasib honorer yang tidak lolos seleksi calon CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini, menjawab keresahan tersebut melalui Kemenko Polhukam Profesor Muhammad Mahfud MD, Profesor Mahfud MD menyampaikan kepada publik mengenai solusi terkait problem tersebut. Jadi hal ini perlu ya harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Hal itu punya dasar sendiri dengan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan penunjang kerja atau manajemen P3K. Dikatakan dalam peraturan tersebut, pemerintah telah memberikan ruang untuk peralihan status tenaga honorer non-ASN. Jadi peralihan status tenaga honorer non-ASN menjadi ASN P3K akan dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu, di mana pada pemetaan tenaga honorer yang akan diarahkan untuk mengikuti seleksi PNS dan P3K 2023 perlu melakukan pendataan, yang mana pendataan akan dilakukan dari semua instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang tentunya membutuhkan pemenuhan tenaga kerja. Dengan demikian, tidak usah risau bagi para honorer non-ASN yang tidak memenuhi kualifikasi pada seleksi CPNS dan P3K 2023 tahun ini, sebab masih ada skema khusus atau skema lain untuk menampung Bapak Ibu yang tidak lulus CPNS maupun P3K. Nah, kira-kira apa skema ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasi ini. Lantas skema khusus apa bagi para honorer yang tidak memenuhi kualifikasi pada seleksi CPNS dan P3K 2023 tahun ini? Nah, di sini diketahui bahwa skema yang dimaksud oleh Profesor Mahfud MD adalah outsourcing
atau ahli daya untuk memberikan kepastian hukum, kepastian penghasilan, dan status kepegawaian. Jadi ini jelas Bapak Ibu ya, selain daripada bisa lolos CPNS dan P3K oleh Mahfud MD, memberikan atau menyampaikan satu skema lain untuk Bapak Ibu honorer, yaitu dengan dialihkan menjadi ahli daya atau tenaga ahli daya atau outsourcing. Adapun yang termasuk pada tenaga ahli daya dalam skema ini adalah tenaga kebersihan, pengemudi, dan satpam. Dalam penjelasannya, Profesor Mahfud MD menyusun langkah strategis untuk penyelesaian masalah tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat pada CPNS dan P3K tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum sampai pada tenggang waktu pemberhentian honorer nantinya. Dengan begitu berarti tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K 2023 bisa melakukan skema outsourcing. Jadi itu adalah satu alternatif yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Politisi berdasar Sampang Madura, politisi berdarah Sampang Madura tersebut juga menegaskan sanksi berlaku bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang melanggar aturan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sanksi tersebut akan berlaku jika PPK tetap mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Sebagaimana juga terdapat pada pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satunya berbunyi menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer, di mana dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah. Berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022, dikatakan kompetensi tersebut meliputi tenaga pendidikan dan kesehatan sehingga mengacu pada yang telah diterbitkan tersebut. Peraturan tersebut tentang pengadaan P3K 2022 untuk jabatan fungsional guru dan instansi daerah. Menanggapi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Biantoro. Dalam keterangannya, dia mengatakan bahwasannya akan ada dua opsi kebijakan. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun sampai dengan tahun 2026, ucap Suhajar. Adapun opsi pertama yaitu honorer kategori 2 dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023. Sedangkan opsi kedua yaitu bagi tenaga honorer yang belum memenuhi kriteria lolos CPNS dan P3K 2023, maka masih bisa mengikuti P3K jalur afirmasi. Demikian informasinya tentang opsi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa lulus CPNS dan P3K, maka ada opsi lain menurut Profesor Mahfud MD, yaitu untuk dialihkan menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing. Jadi demikian informasi opsi Mahfud MD untuk honorer non-ASN 2023 yang tidak bisa lolos seleksi CPNS dan P3K. Jadi Bapak Ibu silakan dicek informasinya. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.